Tuhan punya seorang seperti Ezra. Kita buka Ezra pasal 7. Kita akan mengintip kepribadian seorang Ezra. Siapa sih Ezra ini? Ezra ini disebut-sebut oleh orang Yahudi sebagai Musa kedua, second Moses. Ini orang sangat direspek. Orang Israel itu kan paling respek sama Musa. Ini runner up-nya. Luar biasa. Jikalau 2 minggu yang lalu saya sampaikan nama-nama, di dalam kitab Ezra ada banyak nama-nama seperti buku telepon begitu. We were having fun, kita menikmati, kita membahas satu persatu kalau Anda ingat. Ya, bahkan juga ada yang lucu, ingat bakbuk. Tapi sekarang kita pelajari langsung Ezranya, lakon cerita. Siapa sih orang ini? Dan saya kasih judul, Tuhan punya seorang seperti Ezra. Orang yang luar biasa. Andai kata kita bisa setengahnya dia aja, pasti hidup kita penuh dengan kemuliaan Allah. Tuhan pasti memakai hidup kita secara luar biasa. Ezra adalah seorang yang saleh, seorang yang cinta Tuhan. Sekali lagi saya pernah singgung yang lalu, penggubah Mazmur 119. Banyak orang kira itu Daud, itu Ezra. Kitab Tawarik, seorang historian juga. Ini orang yang sangat pintar. Kebanyakan orang kalau baik gak terlalu pandai. Tapi orang yang pintar biasanya suka merugikan orang lain. Ini orang dua-dua. Orang ini tulus seperti merpati, tapi cerdiknya luar biasa. Mari kita belajar seperti Ezra supaya kita suksesnya itu dari Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang berhasil sesuai dengan versi Allah kita. Ezra pasal yang ke-7, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Saya baca. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Asaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Anmaria, bin Amaria, bin Asaria, bin Merayot, bin Serahya, bin Usi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, bin mana lagi? Nggak ada sudah. Yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa, yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Cerita hidup Ezra berpusat pada Allah yang melindungi dia. I covet, saya mengingini hubungannya dengan Kristus di perjanjian lama untuk saya di perjanjian baru. Ezra ini kurang terkenal. Kita lebih tahu Elia. Yesaya itu adalah nabi yang tidak sejago Elia dalam mujizatnya. Tapi kalau Yesaya melakukan mujizat gak tanggung-tanggung, matahari pun bergeser beberapa kaki. Kita gak bisa menilai seseorang dari miracles-nya. Kita harus menilai seseorang dari hubungannya dengan Allahnya. Itu yang saya rindukan pada seorang Ezra. Makanya Tuhan bangga, Tuhan punya seorang seperti Ezra. Saya harap Tuhan punya seseorang seperti itu dalam kehidupan Anda, yaitu Anda sendiri. Ezra ini cerita hidupnya, biografinya berpusar pada tangan Tuhan yang menyertai. Sedikit review, supaya Anda tidak lupa. Ezra ini ceritanya garis besarnya gampang. Dia menuntun, dia memimpin segerombolan orang pulang dari Babilonia, dari luar negeri pulang ke kampung halaman. Bangun tanah suci, membangun bait Allah. Ezra ini yang bangun bait Allah. Nehemia membangun temboknya. Makanya ada Ezra, Nehemia, Esther dan sebagainya. Mereka tinggal di zaman negeri Persia. Waktu bangsa Israel diangkut ke Babilonia, mereka ditaklukkan oleh Raja Babel. Lah Raja Babel ditaklukkan sama Persia. Seperti hari inilah, zaman dulu Inggris adikuasa. Lalu setelah World War II, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika naik daun. Amerika menjadi primadona. Hari ini, coba lihat siapa yang mulai menyalip USA. China. Silih berganti raja naik turun.
Tapi Tuhan merajut rancangan bagi umat kepercayaannya. Ezra adalah lakon cerita. Dia bukan orang yang sekedar teori belaka. Dia pulang dari luar negeri padahal hidup sudah mapan untuk membangun kembali kerajaan Tuhan. Untuk mempersiapkan jalan untuk Yesus berapa ratus tahun kemudian. Bait sucinya yang Ezra bangun itulah nanti. Dan tembok suci yang dibangun di Yerusalem itu oleh Nehemia, disitulah Mesias menjejakkan kakinya. Bapak Ibu Saudara, tahukah hidup kita itu bagian daripada rajutan. Kita itu mata rantai saja. Kalau kita hari ini macet di tengah, orang belakang yang kasihan. Dan kalau kita ugal-ugalan, orang-orang yang telah mendahului kita mempersiapkan jalan, itu juga kasihan. Mereka menabur dengan air mata, kita membuatnya sia-sia. Harusnya gara-gara kita, mereka menuai dan membawa pulang berkas-berkasnya. Jangan hidup sembarangan, pandemik, epidemik, apapun juga, baik tidak baik waktunya, hiduplah di dalam firman. Ezra ini adalah seorang yang sangat-sangat kental dengan firman Allah. Orang ini penuh Roh Kudus di Perjanjian Lama, tapi dia juga punya pengetahuan. Saya bisa bayangkan Ezra itu orang yang excellent. Kalau kita bicara sama Ezra itu kayak bicara sama bangsawan. Orang Kristen itu harus punya wibawa. Anak Tuhan gak boleh murahan. Makanya saya dorong anak-anak Tuhan untuk memakai yang di Indonesia. Pakailah bahasa Indonesia dengan benar. Bolehlah kita kalau di dalam secara informal ngobrolnya itu. Kalau misalnya setiap daerah kan ada ngoko-ngokonya sendiri. Tapi alangkah baiknya kita memilih bahasa yang lebih baik. Dalam memilih bahasa yang baik pun kadang-kadang kita salah pilih kata-kata kok. Seringkali ada yang namanya tersirat keluar. Yang namanya keselip lidah itu bisa terjadi. Padahal kita sudah berusaha. Apalagi orang yang brol-brolan. Janganlah anak-anak Tuhan itu penuh dengan kebun binatang di mulutnya. Bukan berarti kita harus jaim atau jaga image atau pura-pura. Enggak juga. Anak-anak Tuhan harus punya wibawa seperti Ezra. Kita ini bangsawan, kita ini anak raja. Janganlah kita murahan atau kampungan. Janganlah menggosip ria. Fitnah itu sampah. Anak Tuhan itu harus punya integritas yang tinggi. Nah, coba sekarang kita lihat ya, kembali ke ayat pertama. Ezra sekarang sudah ada di Yerusalem, dia membangun bait suci. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra. Berhenti. Kemudian daripada semuanya itu, antara pasal 6 dan pasal 7 ada lapse, ada gap. Ada jarak 60 tahun loh, sadar gak Anda? Kayaknya beda satu pasal, tapi sebenarnya ada 60 tahun in between atau diantaranya. Alkitab itu tidak membahas semua setiap detiknya. Tapi semua rangkuman firman itu cukup untuk kehidupan kita. Gak perlu kita dapat pewahyuan yang lebih dari itu. Ini aja PR-nya kita belum selesaikan kok. Tidak segala firman sudah kita lakukan. Tapi puji Tuhan, ya hari ini waktu kita, makanya saya pelajari firman ini supaya Anda lebih mudah mengerti. Kemudian daripada semuanya itu ternyata ada 60 tahun di antara pasal 6 dan pasal 7. Di antaranya itu Esther hidup. Anda ingat Ratu Esther? Yang menikah dengan Raja Persia. Ratu Esther ini hidup di antara pasal 6, pasal 7 tersebut. Jadi dari sini kita mengerti bahwa Tuhan itu punya many fronts. Ada banyak medan kerajaan sorga. Jangan pernah ada di antara kita yang merasa bahwa kitalah the center of the universe. Atau kitalah pusat universal. Tahukah bumi tidak berporos pada kita? Dunia tidak berpusat pada masalahmu dan masalahku. Atau berkatmu dan berkatku. Mujizatmu dan mujizatku. Kita bukanlah yang paling besar. Kita bukan yang pertama. Kita juga bukan yang terakhir nantinya. Makanya itu, kalau kita dalam masalah, jangan merasa masalah kita yang paling gede. We are not the center of the universe. Sementara Ezra menghadapi musuh-musuh Tuhan di tanah suci, Esther menghadapinya di Puri Susah. There are many fronts. Peperangan rohani yang terjadi di seluruh dunia ini, misi itu bukan hanya ada di satu gereja. Bahkan gereja terbesar pun yang paling berdampak
adalah salah satu bagian tubuh Kristus di seluruh dunia. We're not the only one. Makanya itu kalau kita bertemu sama seorang saudara seiman, kalau kita tanya how are you, apa kabarmu, mari kita bermaksud, mari kita sungguh-sungguh serius kalau bertanya sama orang lain, apa kabar dirimu. Dengarkan apa yang mereka alami. Mungkin ada sesuatu yang kita bisa pick up, atau sesuatu yang kita bisa doakan, bahkan kita dukung sungguhan. Ingatlah bahwa rencana Tuhan itu begitu besar, gak bisa 1-2 orang itu mengisi seluruh kerajaan. Bahkan gak bisa 1-2 gereja, 1-2 negara. We are always part of something bigger. Kita selalu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Milikilah rasa tertarik dalam kehidupan orang. Kalau kita tanya how are you, dan orang itu jawab I'm fine thank you, ya sudah. Tapi kalau orang itu menjawabnya lebih panjang, gini loh, aku ngalami sesuatu, dengarkan baik itu masalahnya atau berkatnya, baik itu kesaksian atau keluhannya. Karena Tuhan punya rencana juga dalam hidup orang itu, dan orang itu bagian daripada penggenapan rencana Allah. Mungkin juga atas hidupmu. Siapa tahu Tuhan kirim seorang pasien supaya membuat kasih karunia Allah indah di dalam diri Anda. Supaya Anda bisa menyala dalam karunia-karunia Roh Kudus. Orang yang bisa Anda sembuhkan itu meneguhkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Orang yang tidak bisa Anda sembuhkan itu untuk membuat satu tujuan, to humble you, untuk merendahkan hatimu. Everyone, setiap orang mengandung sebuah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tahukah, the kingdom of God has many fronts. Ternyata pada waktu di sisi sini di Yerusalem ada Ezra, nanti Nehemia. Di sebelah luar negeri situ ada peperangan lain terjadi. Mereka puasa 3 hari. Puasa Esther namanya. Di sini mereka menghadapi musuh yang menghalangi pembangunan bait suci. Tahukah pembangunan bait Allah di zaman Ezra itu terhalang bertahun-tahun loh. Karena izinnya dipermasalahkan. Padahal izinnya turun dari raja. Mereka masalah sama warga. Di sini di Yerusalem. Tapi sementara itu di Puri Susan, jauh di Persia, di pusat kerajaan adik kuasa saat itu, yaitu di Iran. Di situ ada peperangan rohani sendiri, karena orang Yahudi hendak dihapuskan. Ada Hitleran. Di sini perang, di sini juga perang. Sama-sama perangnya Tuhan. Sini Ezra, sini Esther. Makanya Ezra, Nehemia, Esther. Makanya side by side kan, ditata di kanon Alkitab ini. Kitab-kitabnya pun bersebelahan. Karena mereka hidupnya memang berdampingan. Jangan kita merasa kalau kita diberkati itu untuk kita sendiri. We are not the center of God's blessing. Kalau kita punya problem, remember, someone else is having it worse. Orang lain mengalami lebih buruk daripada dirimu. Jangan ada roh yatim piatu. Jangan ada roh mengasihani diri sendiri. Kemudian daripada semuanya itu, mengingatkan kepada kita sebuah kalimat saja, baru di ayat pertama, belum selesai lagi ayat 1. Kemudian daripada semuanya itu, aku bukanlah semuanya, aku bukan segala sesuatu. I thank God for my problem, it is not the worst. Aku bersyukur untuk masalahku, bukan yang terburuk. And I thank God for my miracles, it's not the end. Aku bersyukur untuk mujizatku. Itu bukan akhir segala sesuatu. Pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia. Artasasta adalah raja berikutnya setelah Darius, Koresh. Itu yang digerakkan Roh Kudus. Namanya itu sudah disebut dalam nubuatan Yesaya 150 tahun sebelum beliau dilahirkan. Raja ini bukan orang Yahudi, raja yang tidak takut akan Tuhan. Tapi tiba-tiba dapat rasa takut akan Allah. Raja Kores ini suruh orang Israel pulang. Dia mencetuskan ide untuk menggenapi nubuatan Tuhan. Bahwa 70 tahun di Babel. Setelah itu bangsa Israel harus pulang dari buangan. Lalu dilanjutkan Darius. Darius yang otorisasi. Darius gak tahu menau. Sampai dapat pelaporan dari tanah suci. Dari tanah perjanjian, orang-orang Yahudi ini membangun bait suci. Lalu mereka dilaporkan oleh musuh. Darius cek di arsip. Ketemulah
raja pendahulu memang memberi mereka otoritas untuk membangun bait Allah, bahkan mendanainya. Darius kembali, malah justru mestinya mau digagalkan oleh musuhnya disuruh danai. Darius malah menekan musuh Israel untuk bisa membuat pembangunan itu selesai dengan dana mereka. Berikutnya ada Artasasta, raja berikut Persia. Ini sudah di zaman Nehemia. Ini yang menandatangani, yang teken izin untuk bangun temboknya. Bagus ya. Yang dibangun pertama-tama bait suci, baru temboknya. Bangun dulu rohani, baru ekonomi. Buat apa kita olahraga mati masuk neraka? Olahragalah, saya juga. Tapi jangan lupa, olahraga itu terbatas gunanya. Tapi latihan badani terbatas, ibadah itu sifatnya kekal. Jangan lupa, bangun dulu bait suci, baru temboknya. Bangun dulu kerohanianmu, hubunganmu dengan Tuhan, baru hal-hal yang materi. Nah, setelah Artasasta itu, di sini disebut di ayat 1, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, sudah mulai masuk masa membangun tembok. Di sini di pasal 7 ini, Nehemia sebenarnya sudah muncul. Kita sekarang melihat ya, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra. Nah sekarang kita masuk ke silsilah Esra. Esra itu bin Seraya. Anak saya itu bin Philip. Bin itu artinya anaknya. Esra itu bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia. Tunggu dulu. Seraya itu siapa? Seraya adalah imam besar terakhir sebelum bangsa Israel diangkut ke negeri musuh. Di zaman ketika Babilonia menyerang Yerusalem dan mengangkut umat Tuhan, sisakan hanyalah pengemis-pengemis dan orang cacat dan orang-orang miskin negeri. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego semua itu diangkut. Ya. Imam besar terakhir waktu itu, benang merah silver lining, adalah Seraya. Tuhan itu gak beli putus. Tuhan tuh rencananya itu selalu berkesinambungan. Tabur tua itu selalu ada. Dan Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Terakhir kali Tuhan berjanji sama Anda sebelum Anda gagal total. Allah akan sambung benang merahnya dari terakhir kali dia janji. Tuhan tidak lupa Seraya. Tuhan tidak lupa orang Israel. Imam besar terakhir sebelum bangsa Israel ditawan, yaitu Seraya. Seniornya Esra. Luar biasa ya, Tuhan kalau cerita itu nyambung ya. So don't worry my friend. God hasn't forgotten you. Tuhan tidak lupa sama Anda. Kalau Allah punya rencana, manusia pun tidak bisa menggagalkannya. Saya tidak berkata gini bahwa sekali kita itu diberkati, maka tidak ada peran kita di dalamnya. Kedaulatan Allah semata-mata, enggak. Seperti saya katakan, tabur tua itu ada. Tapi apa yang dari Tuhan sifatnya adikodrati, apa yang dari Allah sifatnya ilahi. Apa yang murni Anda dapatkan di atas lutut berdoa dan Anda terima rema, sekalipun Anda jatuh dalam dosa, listen to me. Jangan sampai kita memakai ini dan menyalahgunakannya. Pewahyuan tidak untuk disalahgunakan. Oh, asal Tuhan udah janji gak apa-apa aku berdosa. Pasti terjadi, jangan gitu loh ya. Tabur tua itu ada. Konsekuensi tidak bisa dihindari. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa kesetiaan itu dari pihak Tuhan, bukan dari pihak kita. Kalau hari ini saya dipakai dan diberkatinya, itu bukan karena saya setia. Itu karena dia setia pada janjinya. Dari dulu harusnya aku jatuh. Dari dulu harusnya saya sudah diskualifikasi. Anda juga. Jadi kalau ada sesuatu yang baik dalam hidup kita, itu karena Allah yang mempertahankannya. Tuhan yang mengerjakannya. Saya hanya ingin menekankan bahwa kesetiaan itu ada di sisi Tuhan. Sekalipun ketika kita gak setia, Tuhan tetap setia. Buktinya Seraya. Seraya ini juga gak kebaikan. Imam-imam yang ada, nenek moyang Esra ini ada juga yang jatuh dalam dosa. Tapi Allah ingat terakhir kali bangsa Israel itu masih di Yerusalem sebelum diangkut ke negeri musuh. God remembers that. Tuhan kembalikan ke tempat semula, makanya namanya restorasi atau pemulihan. Detik Anda bertobat, berkat yang kau sangka hilang, itu akan Tuhan kembalikan. Detik ketika Anda mau serius dengan Yesus, apa yang Anda kira itu putus,
akan disambung kembali. Bukankah shalom peace, shalom itu artinya yang kalau kita sebut satu sama lain, shalom, shalom, bahkan disapa dengan asyir di depan sana. Shalom itu artinya dalam loh. Shalom itu bukan damai di hati perasaan saja. Shalom itu artinya apa yang putus di hidupmu akan disambung oleh Allah. Apa yang kau sangka hilang akan ditemukan. Detik kita bertobat, atau kalau kita memang tidak sedang bersalah, detik kita mau serius dengan Yesus, apa yang kau sangka hilang akan dikembalikan. Di dalam Tuhan benang merah itu ada. Tuhan gak lupa Seraya. Jadi jangan khawatir untuk anak cucumu. Esra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia. Baca nama-nama gini ini jangan dilompati. Kalau kita baca Alkitab biasanya seringkali kita lompat saja. Jangan. Kalau Anda bisa baca nama-nama seperti ini pun gak satu pasal loh ya. Anda bisa sabar, meskipun gak usah seperti saya cari tahu arti namanya, gak perlu. Itu mungkin tugasnya guru. Tapi kalau Anda baca begini dengan baik dan teratur, tanpa cari hidden meaning atau tanpa mencari makna tersembunyi, nanti jadi aneh-aneh lagi. Kalau Anda membacanya dengan baik, Alkitab itu nggak semuanya membangun kognitif atau otak kita. Mungkin kita nggak ngerti apa-apa waktu kita membacanya, kecuali kalau saya menjelaskannya. Tapi kalau Anda membaca dengan teratur seperti ini, Alkitab itu menyerang karaktermu. Orang yang bisa selesaikan nama-nama seperti ini tanpa harus melompati, apalagi malas baca Alkitab, orang gitu nanti lebih sabar sama istri atau sama suaminya. Ketika dapat tekanan hidup, gak mengerti apa yang terjadi, dia lebih sabar. Karena dia gak harus paham untuk membaca Alkitab, dia gak harus mengerti untuk bersyukur dulu. Jangan dilompati ya. Tapi nanti saya jelaskan ayat-ayat beberapa nama-nama ini supaya Anda bisa dapat yang maksimal dari pengajaran. Ayat 2, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub. Sadok, siapa Sadok? Sadok ini adalah imam besar di zaman Salomo. Pembangun bait suci yang diruntuhkan oleh Babilonia itu. Sadok adalah imam besar yang menggantikan Abiatar di zamannya Daud. Abiatar ini ikut pemberontakan soalnya. Waktu Salomo jadi pilihan Tuhan, dia nggak ikut Salomo, malah dia di sisi yang salah. Ya kasihan sih, tapi itulah kekilafan yang tidak bisa dimaafkan di zaman perjanjian lama. Bin Salum bin Sadok. Bayangkan, Sadok ini seorang pendeta zaman perjanjian lama. Orang yang melayani Salomo. Tuhan gak lupa loh, keturunannya keluar Esra loh. Anda melayani Tuhan hari ini, Tuhan akan lupa nanti 1000 keturunanmu. Tuhan akan melupakannya. Coba Anda lihat ya, orang yang pernah melayani Tuhan aja. Turun-temurun itu diberkati. Saya tunjukkan ya, yang pikul salib secara terpaksa seperti Simon dari Kirene. Tahu ya Simon dari Kirene itu dari Afrika. Ini orang Yahudi yang hitam kulitnya. Simon Kirene itu kan apes-apesan jalan di situ. Mungkin ada perayaan Yahudi, perayaan Pondok Daun lah, apalah perayaan Passover-nya, merayakan bangsa Yahudi keluar dari Israel keluar dari Mesir maksud saya. Ditangkap basah-basah sama tentara Romawi orang Itali. Disuruh pikul salib seorang kriminal kelihatannya, padahal dia adalah Mesias atau juru selamat. Maka dikatakan di Alkitab dengan jelas di Perjanjian Baru, di kitab Injil. Maka mereka tentara-tentara ini memaksa Simon memikul salibnya. Berarti Simon juga terpaksa dong. Kalau enggak kan Simon pasti menawarkan diri. Lihat ya, keturunannya diberkati. Istrinya Simon Kirene adalah ibu rohaninya Paulus. Baca Roma 16. Dia menyebut Alexander. Rufus. Itu adalah anak keturunan anaknya, putranya. Simon Kirene yang pikul salib Yesus. Rufus itu bapak gereja dalam sejarah. Istrinya mamanya Rufus. Mungkin Simon udah mati waktu itu. Mamanya itu disebut-sebut Paulus di Roma 16 dalam silsilah nama. Dalam dream team atau tim impiannya. Bukankah ibumu itu adalah mama bagi aku? Luar biasa enggak? Terpaksa pikul salib, Tuhan enggak mau hutang. Apalagi orang yang pikul salib secara sengaja. Apalagi orang yang mau mendapat celah gara-gara Kristus. Apalagi mereka yang mau bayar harga. Masa keturunannya akan dilupakan. Anak cucumu tidak akan ditolak Tuhan. You will never have rejected offspring. Orang-orang yang sungguh-sungguh melayani itu memiutangi Allah
seolah-olah. Padahal Tuhan tidak hutang sama siapa-siapa. Saya tunjukkan, Sadok itu adalah imam yang setia. Pada saat semua orang waktu itu cari yang populer, dia pilih yang menjadi pilihan hati Allah. Apa yang terjadi? Allah memilih keturunannya untuk membangun bait suci yang sama. Bosnya dulu membangun bait Allah yang diruntuhkan oleh musuh. Keturunannya nanti akan bangun ulang bait suci yang dulu pernah dibangun oleh bosnya sendiri. Bahkan Sadok dulu melayani di bait Allah yang runtuh di tangan Babilonia. Tuhan pakai keturunannya untuk memulihkan bait yang sama di mana nenek moyangnya dulu pernah melayani. Gereja itu tidak bisa runtuh karena fondasinya tidak bisa dicabut. Fondasi yang tidak bisa tercabut dalam hidup kita, catat ini, pikul salib dan taat. Once you do that, sekali Anda lakukan itu, Anda dengan Tuhan seperti ini. Covenant namanya, perjanjian. Jangan pernah nilai berkatmu di masa kini. Berkatnya apa? Untungnya apa aku layani Tuhan? Sadok udah mati waktu Esra dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi kalau nggak ada Sadok, tidak ada Esra. Karena Esra itu bin Sadok, bin Ahitub, bin Amariah, bin Azariah, bin Merayot, bin Serahia, bin Uzi, bin Buki, bin Abiswa, bin Pinehas, bin Eliasar. Nah yang berikutnya ini melegakan karena kita kenal. Bin Harun. Harun ya. Harun melayani Musa. Ini keturunan Harun si Esra. Saya cuma bayangkan aja ya kalau Tuhan belum datang. Keturunanku nanti jadi apa aja ya. Ayo dong, kita harus bergairah. Imajinasi bahkan. Berani bayangkan, silahkan. Bayangkan sebab Tuhan nanti akan menyediakan yang tidak kau bayangkan. Melebihinya maksudnya. Kira-kira nanti kalau Tuhan belum datang, cucu saya jadi apa ya? Cicit saya jadi apa ya? Saya masih muda sih. Tapi kalau anak saya sekarang sudah lulus, hampir-hampir lulus gitu, antara sekarang ke cucu juga bukan lagi terlalu jauh loh. Saya sudah mulai mikirkan, bisa jadi belum 10 tahun, akan ada bayi-bayi kecil dengan dibubui mantova di belakangnya. Dari keturunan kami, silsilah saya. Saya pikirkan, jadi apa ya nanti ya? Boleh nggak kita GR? Boleh nggak kita gede rasa kalau kita melayani Tuhan? Silahkan. Asal jangan punya roh yang menuntut Allah. Karena kita yang menuntut itu, kita ini seringkali juling waktu. Paham maksud saya? Kita seringkali itu salah timing. Makanya banyak orang Kristen kecewa itu sebenarnya seharusnya mereka nggak kecewa. Karena mereka berhak untuk berharap sama Tuhan. Hanya timingnya salah. Mereka terburu-buru maunya sekarang. Tuhan maunya nanti. Atau ada orang-orang Kristen yang lemah iman. Tuhan maunya sekarang kasih lihat mujizat. Meskipun nanti suatu hari dia masuk sorga. Tuhan mau sorga didemonstrasikan. Kerajaan Allah memang belum penuh diwahyukan. Tetapi kadang-kadang cuilan-cuilan kerajaan sorga itu didemonstrasikan di hidup kita. Ada orang yang berkata, gak apa-apa wis, aku mau menderita sampai aku mati, nanti masuk sorga. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan glory. Tapi juga kebalik. Ada orang Kristen yang cepat putus asa dan kecewa. Mau tahu mengapa? Karena mereka tergesa-gesa. Aku mau cashkan giro Tuhan sekarang. Rugi kalau deposito itu diambil sebelum waktunya. Anda kena denda, batal bunganya. Tuhan itu seringkali berkat itu juga dalam deposito atau dalam kirbat Allah. Jangan klaim sekarang. Orang kecewa itu adalah orang yang dalam bahasa Surabayanya kesusu atau terburu-buru. Don't claim it now. Some blessings are for later. Berapa berkat itu untuk nanti suatu hari. Puji Tuhan. Saya percaya Harun waktu mati diambilkan pakaian imamnya sama Musa. Musa yang mengubur Harun loh. Saya yakin Harun melihat jauh. Karena dia tidak masuk tanah perjanjian. Tapi mungkinkah sebelum dia meninggal, dia membayangkan suatu hari mungkin akan ada imam besar yang dipakai Tuhan sebagai juru selamat dengan J huruf kecil bagi umat pilihan yang sekarang masih putar-putar di padang gurun sama aku, bahkan belum masuk tanah Kanaan. Tuhan sudah rancangkan nanti keturunannya bukan hanya masuk ke Kanaan, tapi akan kembali ke Kanaan setelah pembuangan.
You know, God thinks afar. Allah itu berpikir jauh. Iman itu gak hanya instan. Iman itu harus tekun. Iman itu harus melihat jauh sampai mimpi penglihatan. Dream, my friend. Dream, bermimpilah. Melihatlah jauh seperti Harun sebelum meninggal dunia. Di atas gunung itu dia melihat tanah perjanjian. Mungkinkah suatu hari keturunanku akan dipakainya? Hai Harun, andai kata engkau menoleh dari sorga, harusnya bangga melihat Ezra. Wow, keturunanku bin Sadok bin Harun. Bapak ibu saudara, khotbah saya ini direkam. Kalau Tuhan belum datang kita semua mati, semoga nanti keturunan kita mendengar ini dan berkata, kenapa aku dipakai Tuhan? Karena engkongku, emakku, papa, mamaku sudah memimpikannya. Think afar. Berpikirlah jauh. Dengan pikiran seperti ini, tolong proyeksikan anak-anakmu. Jangan kayak sera-sera whatever will be. Anugerah Tuhan itu membuat kita pintar. Banyak orang kira kasih karunia itu hanya berserah. Serah itu bukan pasrah. Kalau kita mempersiapkan anak kita nanti tidak dapat UMR-nya. Saya mempersiapkan anak-anak kami, anak-anak kita, anak-anak saya, istri saya dan saya mempersiapkan anak kami dari sejak belia. Tentang kuliahnya, tentang pelayanan. Sehingga mereka jauh hari sudah mulai dipakai Tuhan, mulai melayani. Saya tidak tunggu mereka nanti sampai tua baru mengakui Yesus. Sampai nanti baru punya beban pelayanan. Tetap sih, kayak syera-syera pun jadi. Kalau Tuhan beranugerah, Tuhan pasti akan turun tangan. I understand. But not everything is by nature. Not even heavenly nature. Tidak segala sesuatu itu dari secara alami. Yaitu terserah Tuhan. Ada banyak hal itu Tuhan percayakan kunci di tangan kita namanya nurture. Lewat pendidikan. Atau kita mempersiapkan. Kalau Anda berpikir panjang, persiapkan anakmu sedini mungkin. Dalam pekerjaannya. Apakah itu ada hubungan dengan pekerjaan Anda. Terutama dalam iman. Banyak rajin-rajin pengaruhi mereka. Toh kalau kita nggak pengaruhi, mereka akan dipengaruhi oleh sesuatu. Saya sih selalu reservasi. Di dalam hidup anak-anak kami, pengaruh Yesus itu saya buat VIP. VVIP, selalu nomor 1. Toh kalau saya berserah dan pasrah, anak saya pasti dipengaruhi oleh sesuatu. Meskipun nanti keputusan di tangan mereka, saya tidak biarkan keputusan mereka tanpa pengaruh saya. Imanku tidak malas. Ya, saya dorong Anda untuk melihat silsilah Ezra ini. Dia punya yang saya sebut pedigree. Kalau Anda lihat pedigree ya, pedigree itu bahasa Inggris. Ya, makanan hewan juga ada yang merek itu. Artinya pedigree itu ras. Ezra ini ada rasnya di atas sana. Makanya begitu. Tapi nggak semua itu. Tapi bagaimana Pastor Philip kalau saya ini lahirnya tidak beres? Maksudnya apa? Bukan bayi sakit, bayi sehat. Tetapi pedigree saya nggak baik. Orang tua saya itu hamil saya di luar nikah. Ginilah, lawan kata Ezra itu Yeftah. Kalau Anda baca di kitab Hakim-Hakim. Nggak sedikit loh. Orang tua yang baik punya anak yang buruk. Tapi orang tua yang buruk juga ada memunculkan anak-anak yang baik. Saya melihat ada orang tua yang menyembah berhala. Anak-anaknya cinta Tuhan. Malah sekarang sisa orang tuanya yang belum kenal Tuhan. Masih diperjuangkan. Kalau Anda punya pedigree-nya, bersyukurlah. Kalau Anda sudah lari di depan, berlarilah. Janganlah kita malas-malasan. Oh gak apa-apa, keluargaku sudah Kristen kok. Justru yang Kristen lari lebih kencang. Lebih bahaya apa? Kristen yang suam-suam kuku. Coba lihat nanti ya. Anak-anak muda, anak-anak kecil yang dilahirkan di keluarga non-Kristen ketika dia jadi Kristen. Lihat dia yang radikal, yang bawa papa mamanya. Cinta Tuhannya itu gak setengah-setengah. Tapi bahaya. Anak-anak yang dilahirkan di keluarga yang sudah Kristen, apalagi papa mamanya melayani. Karena cenderung orang yang sudah melayani, sudah leye-leye tidak lari. Udah leha-leha. Lari. Kalau Anda punya pedigree, Anda punya rasnya di atas. Breednya itu bagus, bibit bobot bebet. Lari yang kencang. Turun-temurun tuh loh, pinter-pinter. IQ-nya tinggi-tinggi. Lihat ya, papa mama itu yang sangat-sangat kental sekali otaknya itu. Lihat anak-anaknya pinter-pinter. Justru dimotivasi. Jangan jadi jenius yang malas. Tapi kalau Anda merasa pedigree Anda cacat, belajar dari Yeftah. Yeftah itu anak pelacur. Bahkan suatu hari dia ditolak oleh Israel gara-gara latar belakangnya. Mereka itu memang prejudis dan diskriminasi.
Tapi Yefta mengambil keputusan untuk tetap berpaut pada Tuhan. Buktinya pada waktu perang mereka cari Yefta untuk memimpin mereka. Yefta sampai sindir, loh tadinya kamu gak mau aku, tadinya gak mau gua, kok sekarang cari-cari loh. Nah itu kurang bagus sudah. Waktu dia ngomong begitu sudah kurang nice. Saya lihat tanda-tanda di sini meskipun Yefta itu memilih untuk berpaut pada Tuhan, tapi bagaimanapun juga pedigree kicks in. Tetap ada pengaruh pedigrinya, saya sayangkan. Buktinya ketika nanti Yefta sukses jadi sombong kan. Lalu dia jadi cepat karena dia kurang didikan, karena orang tuanya kurang pengaruhi dia dengan baik, atau lingkungan dia nggak punya gereja yang mempengaruhi lah. Tapi Kristennya itu lebih Kristen jalanan di Perjanjian Lama. Pada waktu dia menang, yang pertama dia obralkan adalah sebuah nasar, apapun yang keluar dari rumahnya akan dipersembahkan. Putrinya keluar, anak perempuannya main rebana, mati nggak? Akhirnya dikorbankan. Itu bukan dari Tuhan. Itu gegabahnya seorang preman. Nanti lihat ya, pada waktu dia ditegur sama suku-suku yang gak mau perang. Kan ada suku gini ya. Kalau kita lagi-lagi berjuang gak mau ikut, nanti kalau sukses semua pada benalu. Ada suku yang begitu. Nah suku-suku ini ngomong sama Yefta agak pedas. Kamu kok pergi tanpa kita? Oh dasar kamu gini-gini. Diajak perang saudara, hancur-hancuran. Yefta memang berpaut pada Tuhan, tapi pedigrinya gak bisa jauh. Gimana-gimana juga, dia sudah biasa dengan pelacuran. Kasihan menurut saya. Dia radikalnya itu 75%. Sisa 25% kurang satu langkah itu loh. Harusnya dia jangan izinkan perang saudara. Apa susahnya seperti Gideon sih ngalah-ngalah. Ngomongnya itu lembut. Jawaban yang lembut itu meredakan amarah. Yefta enggak. Orang marah sikat sama dia. Bahkan hari ini pun tak terkecuali. Segala profesi bisa begitu. Ya kan? Misalnya pendeta juga bisa demikian kalau mau. Hajar-hajaran dari mimbar. Jelek-jelekan, pedes-pedesan. Yefta tipe pendeta begitu. Dia bukan pendeta sih, dia ini petarung. Sayang. Menurut saya sih, santunnya kurang. Karena dia adalah orbitan pelacuran. Mamanya seorang prostitut. Tapi bagaimanapun juga, Yefta tetap jadi seorang hakim. Salah satu daripada heroes of Israel. Andai kata dia itu dididik dengan benar ya, pasti jalannya bukan 75% tapi 100. Saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa pedigree itu penting. Tapi kalau Anda merasa saya seperti Yefta, jalanlah 100% ya, jangan 75. Yefta itu ceritanya dimasukkan di dalam Perjanjian Lama untuk mengajari kita bahwa sekalipun terjadi miracle, mujizat dan sukses pun, karakter yang akan sustain, karakter yang akan tetap mempertahankan kita di atas pengaruh. Bapak Ibu, saya tunjukkan pada Anda, kalau Ezra beda. Ezra ini dari keluarga hamba-hamba Tuhan. Bagus sekali. Kalau Anda sudah menjadi seorang hamba Tuhan, tidak harus pendeta, tapi jadi pelayan di rumah Tuhan. Pertahankan please. Itu nanti yang nuai ya, turun-temurun loh. Jangan kecewa. Ketika Anda kecewa, Anda korbankan anak cucu Anda di atas mezbah kekecewaan Anda. Ketika Anda putus asa, ketika Anda mundur. Ingat ya, itu turun-temurun loh. Lanjutkan ayat 7. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam. Orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Ini golongan orang-orang yang pulang ya. Kan Ezra ceritanya tentang orang-orang yang kembali ke tanah perjanjian. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Ezra dan kawan-kawannya. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ini Ezra cerita, ini autobiografinya. Dia cerita 4 bulan dia perjalanan. Kira-kira 1.500 kilometer jauhnya. Hampir 900 sekian mil. Ia tiba di Yerusalem karena tangan murah Allahnya melindungi dia. Sebab Ezra, ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra ini bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Mari kita pelajari dari hidup Ezra, kita bisa tiru bukan karena dia pendeta. Tapi karena dia adalah seorang yang hidupnya berkenan kepada Allah.
Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti, garis bawahi kata meneliti. Dia meneliti Taurat Tuhan. Dan melakukannya, garis bawahi kata kedua, melakukannya. Serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Garis bawahi mengajar di situ. Dia mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ada 3 goal kita sebagai orang Kristen hari-hari ini. Ya, yaitu tentang firman Tuhan. 1 adalah untuk menelitinya. 1 meneliti, tulis. 2 melakukan, 3 mengajarkan. Kita harus punya goal ini kalau kita sebut diri kita Kristen. Kalau kita lahir baru oleh firman, kita harus punya tujuan. Tujuan kita ini 3 kisi. 1, meneliti. Mari kita belajar firman lebih serius lagi, jangan asal-asalan. Saya nggak minta kita belajar firman seperti orang Farisi, seperti siswa teologi, nggak perlu. Nggak tentu gitu. Tapi kalau kita baca Alkitab itu yang serius, nggak harus kita mengerti semua. Saya bisa mengerti seperti ini, karena saya baca bolak-balik berkali-kali, dan karena memang saya punya urapan untuk mengajarkan. Makanya kita saling membutuhkan. Saya nggak bisa ajarkan sesuatu yang salah, karena Anda pasti mengetahuinya, karena di dalam dirimu ada Roh Kudus, dear jemaat. Tapi ada hal-hal tertentu karena urapan yang saya emban, saya bisa menemukan sesuatu yang akan mengakselerasi imanmu. Ketika saya ajarkan, itu menjadi pewahyuan buat Anda. Makanya kalau Anda baca Alkitab 1 jam, saya bacanya 4. Saya harus masuk lebih dalam. Jadi Anda tidak perlu merasa, kok saya tidak bisa ya mengartikan firman seperti Anda. Tidak perlu, Anda catat, renungkan, nanti Anda akan dapat rema-rema tuntunan. Nah itu Anda yang menemukan, aplikasinya bukan saya, tapi Roh Kudus dengan Anda. Meneliti itu artinya to seek the word and fellowship with it. Untuk mencari firman itu dan untuk fellowship, untuk bersekutu dengan firman Allah. Sayangnya di dalam versi Indonesia, kita hanya ada 1 Indonesia dan versi bahasa sehari-hari. Kalau bahasa Inggris itu makanya anak-anak muda lebih beruntung, ada versi-versi studi-studinya yang bagus. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, Alkitab cukup sederhana kalau. Waktu saya baca sekali belum mengerti, baca berikutnya itu lebih dalam lagi. Pokoknya kalau kita fellowship with Jesus, kalau kita bersekutu dengan Yesus dengan hati yang rindu dengar-dengaran dengan suara Tuhan, kita pasti dapat sesuatu dari setiap ayat yang kita baca. Kadang-kadang kita nggak dapat apa-apa seperti nama-nama. Tapi setelah itu saya jadi ngerti, saya jadi orang lebih sabar. Saya nggak menuntut mengerti sesuatu dulu baru saya tertarik. Saya belajar untuk tertarik. Tanpa saya harus memahami secara kognitif atau otak saya. Misalnya saya dibangunkan jam 3. Untuk mendoakan sesuatu atau seseorang. Pernah sekali sebelum saat teduh saya disuruh doakan. Ya kan? Saya disuruh doakan seseorang. Siapa itu namanya? Yang dulu saya pernah bilang, Lola. Lupa, saya pernah sekali bermarifat waktu itu. Saya ingat, ternyata jam 3. Saya ingatnya nanti setelah saat teduh usai. Ternyata sudah Tuhan masukkan di sini, saya dibangunkan dalam sebuah mimpi dan diberitahu doakan Lola. Saya nggak ngerti Lola siapa, tapi saya bisa menangis. Doakan supaya dia sembuh, saya bisa tahu dia sakit. Saya nggak harus mengerti dulu. Itu karena saya belajar nama-nama gini, saya nggak skip. Meneliti firman itu tidak bersandar pada pengertian sendiri. Belajar untuk mengerti firman. Nanti lihat ya, dalam bisnis Anda akan dapat tuntunan di Alkitab. Kecuali kalau Anda punya filosofi yang salah. Alkitab mana ngerti bisnis gua. Ya kalau begitu Anda sudah skakmat Tuhan. Kalau Anda percaya bahwa firman ini seperti yang dia katakan, pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kalau Anda sedang jalan ke kantor, firman ini bisa tuntun Anda. Nanti solusi sudah diberikan sebelum masalah tiba di meja direksi. Bapak Ibu Saudara, meneliti firman. Lalu kedua, melakukan. Firman itu bukan untuk kita renungkan semata-mata, tapi untuk kita genapi. The word is to be lived, not only to be known. Tidak pernah Tuhan kasih kita Alkitab ini sebagai buku untuk dibaca, tapi sebentuk firman yang kita hidupi. Lakukan firman itu. 3, mengajarkan. Yang saya maksud mengajarkan itu bukan menginginkan pulpit mimbar. Bukan. Kalau ini terbatas saja. Memang ada pengurapan-pengurapan khusus di situ. Ibadah 1 tadi saya jelaskan bedanya in-house pastors, pengkhotbah dari dalam dengan pengkhotbah tamu. Saya tunjukkan bedanya. Nanti dengarkan sendiri. Bukan ini. Mengajarkan itu artinya bukan bukan mimbarnya, tetapi pengaruhnya. Bahwa Anda bisa mengajarkan
atau memecahkan roti itu di dalam dunia Anda sesuai kepercayaan, tidak melebihi takaran yang lebih tinggi. Jikalau Anda adalah seorang ayah, jadilah seorang papa yang penuh dengan firman, yang bisa membedakan, bukan hanya berkhotbah, nggak tentu harus bisa berkhotbah, tapi Anda bisa ajarkan. Sehingga ketika Anda ngomong firman itu bukan asal-asalan atau kayaknya Anda harus menguasai materi, sehingga anak Anda bisa diyakinkan. Hanya mereka yang memiliki, yang ownership, yang bisa memiliki firman, yang sungguh-sungguh rasa memilikinya tinggi, yang menguasai materi. Coba ya, kalau orang mau jualan obat atau jualan apa produk sama Anda, orang itu tidak menguasai materi, Anda tidak terbeban kok untuk membelinya. Anda tidak mudah diyakinkan, ya kan? Saya tanya sama satu waiter, dia tanya sama manajer, ini makanannya gimana? Saya bilang lah, tiba-tiba makanan yang begitu melesatkan tidak menggiurkan. Tapi kalau orang itu cerita, iya ini enak, ini begini, gini-gini, ini favoritnya semua. Wah, Anda harus menguasai materi. Mengajarkan itu, bicara dalam duniamu. Kalau Anda adalah seorang pemimpin kelompok kecil, pemimpin CGL misalnya, Anda juga bisa mengajarkannya. Kita harus punya goal untuk bisa mengajarkannya. Minimal mengingatkan orang. Minimal kita bisa tahu apa yang baik dengan apa yang tidak. Ya. 3 hal ini goal kita, meneliti, melakukan, dan mengajarkan. Saya tidak akan panjang lebar setelah selesaikan semua, nanti pasal 7 ini sisanya Anda baca sendiri di rumah. Kita kita naik lagi ke ayat yang tadi sebelumnya, di ayat yang ke-6. Saya tunjukkan lagi ya, selain dia itu meneliti, melakukan, dan mengajarkan. Jadi ternyata rahasianya Ezra itu, orang ini cuma muter-muter 3 ini terus melulu. Meneliti, melakukan, mengajarkan, meneliti, melakukan, mengajarkan, meneliti, mengajarkan. Ya, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ternyata orang kalau merenungkan firman Allah jadi pandai, saudara. Jadi pinter. IQ itu ketarik gara-gara firman Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan di Amsal, aku menjadi lebih pandai, lebih mahir. Kata pandai di situ bukan hanya lebih excellent, tapi lebih deep, lebih smart. Lebih berwawasan daripada profesorku, daripada guru-guru dan pengajarku. Saya sarankan kalau anak Anda kurang pinter, suruh baca firman. Mungkin tidak langsung pinter hitung-hitungan matematika, tapi akan korsleting di sini. Bukan berarti ini mantra ya, dibaca gitu aja. Enggak, pemahamannya. Kalau mantra kan cuma baca doang. Tapi ini kan dilakukan, direnungkan. Itu yang mengubah seseorang dari dalam. Saya tunjukkan kepandaian Ezra. Ezra ini begitu pintar. Ya, ayat 6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab. Ahli kitab di sini ini bukan kitab Taurat saja. Kalau Anda baca, Ezra itu pintar surat menyurat. Anda lihat bahwa dia datang dari dari Persia, pergi ke situ itu. Dia itu membawa otorisasi raja. Dan dia bisa surat menyurat dan sebagainya. Dia bisa menjawab orang. Ezra ini seorang ahli kitab. Kata ahli kitab di sana itu lawyer, pengacara. Hebat ya. Ini orang pandai sekali. Ini jedok. Saya bayangkan kalau Ezra tidak menjadi seorang pendeta, dia jadi CEO. Siap-siap bisnis rivalnya. Siap-siap satu-satu akan kalah. Ini orang sininya encer luar biasa. Dia disebut seorang ahli kitab. Kata ahli kitab itu the best lawyer. Bapak, Ibu, Saudara, izinkan saya memberi Anda pewahyuan sederhana. The word of God, firman Tuhan tidak membodohkan atau membodohi siapa-siapa. Firman Tuhan ini membuat cerah, terang mata hati kita. Mahir dalam Taurat Musa, seperti saya ulangi tadi, sampai-sampai dia mendapat julukan the second Moses. Coba bayangkan toh,
Nehemia itu F&B, food and beverages. Dia itu belajarnya hospitality. Kalau hari ini sekolah itu sekolah perhotelan. Tapi dia bangun tembok seperti tembok China. Bayangkan, saya nggak bisa bayangkan. Ini orang jeniusnya. Hanya karena dia duduk diam dan dia pegang firman Allah. Dia duduk diam menangis berapa hari. Karena bangsanya yang reruntuhan. Dan dia pegang firman Allah. Khususnya kitab Yeremia dia baca. Ini orang pulang membawa ilmu insinyur. Bangun tol aja bisa gelonjalan. Bukan dikorupsi, kadang-kadang miskalkulasi. Ini orang bangun tembok, padahal dia taunya campuran minuman. Dia ngerti bagaimana bisa bikin Singapore Sling. Dia bisa bikin Bloody Mary. Dia bisa bikin koktail, mojitos. Tapi dia bisa tahu apa soal tembok. Gak hanya tembok, yang diajak bangun itu semuanya adalah orang-orang yang nul putul, nggak tahu menahu soal konstruksi. Dia bisa menjadi seorang kontraktor. Dari mana korsleting itu? Ezra ini seorang pendeta, ahli Taurat, tapi disebut dia ahli kitab di sini, bukan Taurat saja. Dia ahli hukum, tiba-tiba dia dari SH, sarjana hukum. Dan dia bisa atur surat-suratnya semuanya. Bangun bait suci lagi, bangun bait Allah. Dia tahu semuanya interiornya, dia tahu akustiknya. Karena akustiknya zaman dulu nggak ada elektronik. Jadi dia harus tahu angle-angle-nya berapa ukurannya. Dari mana orang-orang ini menurut saya membingungkan. Membingungkan. Tahukah di mana rahasianya? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini kuncinya Ezra dan maupun Nehemia. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mau tahu caranya? Saya kalau kekurangan hikmat, saya itu datang ke siapa? Kekurangan hikmat itu bisa di area kayak saya gini, pelayanan, khotbah. Ada orang tanya sama saya, gak habis-habis tuh bahannya. Atau kepemimpinan, peduli amat organisasinya apa. Orang adalah orang, you're dealing with humans. Untuk tahu seluk-beluk orang gini, untuk saya bisa tahu orang ini saya taruh kategori apa. Yang pasti semua orang saya hargai, tapi kategorinya beda. Who is what? Saya kurang hikmat. Dalam keluarga, pernikahan, sebagai parents anak, dan sebagai parents buat anak. Dalam kita parenting, dalam menghadapi orang, dalam segala macam, dalam menulis. Saya sendiri belajar banyak. Saya di Indonesia cuma SD kelas 2 sampai SMP kelas 1. Bahasa literaturku amburadul. Waktu saya datang ke sini aja masih bahasa saya campur-campur. Bahasa SD saya pakai sehingga sungkan sama orang-orang terkesan kasar. Saya belajar untuk khotbah pakai bahasa Indonesia sekarang. Menulis buku. Kurang hikmat saya minta siapa? Bahasa Inggris juga. Biasa bahasa Chinese untuk dealing. Mau dari sisi seni kek, mau dari sisi literatur, bahasa, budaya, anything saya kurang hikmat cari siapa? Ada satu doa gak pernah ditolak Tuhan. Dan dengan cara gitu saya selalu datang menghampiri Tuhan membawa Alkitab saya. Minta paragrafnya Tuhan hari itu. Every day. The same for 30 years, 30 tahun saya lakukan itu. Atau saya bingung sesuatu, membuat kesalahan. Hikmat apapun saya tidak pernah prejudis dengan firman Tuhan. Tuhan, Alkitab ini cuma untuk kerohanian. Kerohanian itu tidak ada. Yang ada itu kehidupan. Dan kehidupan kita harus rohani, apapun itu juga. Saya tidak pernah misalkan kerohanian, lalu lain-lainnya ini pekerjaan. Tidak pernah, semua kerohanian itu di semua itu dalam kerohanian. Everything is in Christ, Christ is in everything. Makanya saya selalu carinya itu firman. Ada satu doa di Yakobus katakan, kalau orang yang kurang hikmat, mintalah pada Tuhan. Sebab Tuhan memberi hikmat tanpa mengungkit-ungkit. Tanpa ungkit-ungkit loh. Tuhan kasih hikmat. Ada satu doa Tuhan tidak pernah jawab tidak. Setiap kali Anda doakan ini, Tuhan selalu jawab ya. Minta hikmat. Dan saya minta hikmat tidak dengan tangan hampa. Seolah-olah sok peka. Saya minta hikmat dengan buku terbuka. The book Alkitab dan berkata, give me wisdom for my marriage. Kasih aku hikmat untuk pernikahanku. Kasih aku hikmat untuk rumah tanggaku. Kasih aku hikmat untuk pekerjaanku.
Kasih aku hikmat untuk dealing dengan orang. Kasih aku hikmat untuk dealing dengan keluarga. Kasih aku hikmat. It's always this. Saya belajar dari Esra dan Nehemia. Meneliti, melakukan, lalu mengajarkan. Mengajarkannya itu yang nomor 3. Itu ngeflow sendiri nanti kok. Otomatis input mempengaruhi output. Saya tidak berani ajarkan sesuatu yang saya tidak tahu. Demikian pula kalau saya khotbah juga tanpa catatan. Saya ajarkan apa yang sudah saya makan. Anda juga akan bisa memimpin keluarga Anda dalam takut akan Tuhan. Kalau Anda penuh dengan peluru takut akan Allah. Yaitu firman Allah. Saya dorong Anda tahun ini. Merapatlah ke sini. Because here is the wisdom for your business. Here is the wisdom for your marriage. Disinilah hikmat kehidupan. God bless you. Haleluya.